Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi thumma alhamdulillah. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidi wa habibi rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'uluman tanfa'una fid dunya wal akhirah. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Muhajirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini, pada hari yang mulia ini, tanggal 10 Muharram, Allah berikan kesempatan kepada kita untuk bertemu, yang mana pada hari ini disunnahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk melakukan puasa yang kita sebut dengan puasa Ashura. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Siyamu yaumi Ashura ahtasibu 'ala Allahi an yukaffira as-sanata allati qablah. Puasa hari Ashura itu, ketika seseorang melakukannya, aku bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, aku meminta kepada Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang melakukan puasa Ashura diampunkan dosanya 1 tahun yang lalu. Minum saya nih. Saya minum nih. Ya, 1 tahun yang lalu. Kalau puasa Arafah 1 tahun yang lalu, 1 tahun yang akan datang. Kalau Ashura itu Allah ampunkan 1 tahun yang lalu. Tapi yang perlu digarisbawahi, Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif menjelaskan tentang hadis-hadis yang seperti ini. Beliau mengatakan, wa ammal jumhuru ala anna dzalika innama yukaffiru as-saghaira. Adapun mayoritas ulama ketika melihat hadis-hadis seperti ini, mereka mengatakan bahwasanya yang akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut adalah hanya dosa-dosa kecil saja. Wa ammal kabairu, kata Ibnu Rajab Al-Hambali, la budda laha min taubatin nasuhin. Adapun dosa besar, cara pengampunannya bukan dengan melakukan sebuah amalan kemudian dosa besar terampuni, tidak. Melainkan dosa besar itu cara pengampunannya, ulama sepakat, dengan taubatan nasuha. Kalau dosa besarnya terkait dengan haknya Allah, syaratnya 3. Kalau terkait dengan hak manusia ditambah 1 lagi, 3 tambah 1. Yang sering kita dengar itu kalau terkait dengan hak manusia, selain dia bertaubat taubatan nasuha kepada Allah, dia harus meminta maaf atau dia meminta untuk dihalalkan. Itu kalau terkait dengan hak manusia. Kalau terkait dengan hak Allah, misalkan ada orang meninggalkan sholat, itu kan antara dirinya dengan Allah. Maka cara taubat nasuhanya itu minta maafnya kepada Allah. Tapi kalau terkait dengan haknya manusia, minta maafnya kepada Allah, tapi Allah gantung dulu sampai dia meminta maaf kepada si fulan. Ketika dimaafkan, baru Allah memberikan taubatan nasuhanya centreng, ofisial, centang biru. Nah, jadi kalau misalkan belum minta maaf, ya dia belum ofisial. Nah, makanya di hari yang mulia ini kita banyak-banyak berdoa. Kan
Kenapa Allah Subhanahu wa taala ya tidak mengampunkan dosa dengan amalan-amalan seperti ini? Kita puasa Asyura seperti yang dijelaskan oleh Rasulullah, setahun yang lalu dimaafkan. Kenapa tidak dosa kecil, dosa besar? Itulah keadilan Allah. Ketika ada seorang hamba yang ingin memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu nunggu hari Arafah dulu, hari Asyura dulu. Kata Rasulullah, sesungguhnya Allah itu membentangkan pintu taubatnya siang dan malam. Untuk apa dibukakan Allah pintu taubat siangnya? Agar orang-orang yang melakukan kesalahan di malam hari minta maaf kepada Allah bisa di siang hari. Kenapa Allah membukakan pintunya juga di malam hari? Agar orang-orang yang melakukan kesalahan di siang hari minta maaf kepada Allah di malam hari. Sampai kapan wahai Rasulullah? Sampai matahari terbit dari barat. Kalau misalkan pengampunan dosa besar itu dengan amalan seperti ini saja, orang kalau sudah masuk bulan Dzulqa'dah misalkan, dia harus menunggu Asyura dulu. Lama kan? Keburu apa? Keburu ketemu dengan malaikat maut. Belum sempat taubat. Tapi itulah keadilan Allah. Allah tidak perlu menunggu, akan tetapi siapa yang menyatakan dirinya bersalah di hadapan Allah, minta maafnya kepada Allah kapanpun itu. Itu tentang Asyura. Hari ini kita akan belajar atau melanjutkan hadis arba'in yang ke-8. Sudah jauh juga kita ya. Sudah hadis yang ke-8. Tentang apa? Tentang kehormatan darah dan harta seorang muslim. Hadisnya bunyinya apa? Hadis ini Bapak Ibu semua diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadisnya hadis sahih. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bunyinya adalah an ibni Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar, yaitu anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, meridhai bapaknya, meridhai anaknya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Qala, Rasulullah bersabda apa? Umirtu an uqatilan nasa. Saya telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi manusia. Perhatikan, aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia. Ini hadisnya, Bapak Ibu semua, kalau orang hanya baca hadisnya saja, nanti itu muncul dia. Muncul apa? Muncul pemikiran-pemikiran bahwasanya ketika membunuh orang yang tidak bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah itu adalah sesuatu yang wajib. Makanya Imam Ahmad mengatakan, innal ahaditsa tufassiru ba'daha ba'dan. Sesungguhnya hadis-hadis yang ada di hadapan kalian itu menjelaskan antara satu dengan yang lainnya. Dia tidak bisa difahami sendiri. Kalau misalkan difahami sendiri, nanti yang ada apa? Yang ada adalah pemahaman pribadi, tapi dia mencoba untuk mengamalkan dan memaksakan orang lain untuk mengamalkan sesuai dengan apa yang dia pikirkan. Ada yang tahu berapa kira-kira tebal Sahih Bukhari itu berapa? Kira-kira kasih isyarat sajalah. Seginikah? Seginikah? Atau segini? Sahih Bukhari. Ini lagi puasa kayaknya. Minum dulu. Sahih Bukhari itu Bapak Ibu semua segini tebalnya. Datang Ibnu Hajar al-Asqalani menjelaskan hadis yang Sahih Bukhari itu segini. Untuk apa dijelaskan? Karena hadis tersebut ketika tidak dijelaskan, itu nanti akan jadi pemahaman pribadi yang akan bertabrakan antara satu dengan yang lainnya.
Al-Quran itu kan segini ya. Tapi coba lihat tafsir Imam Ar-Razi 30-an jilid. Padahal Al-Quran itu seperti ini. Kenapa dijelaskan? Karena ulama ingin kita mendapatkan pemahaman paling dekat sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulullah. Berusaha untuk itu. Orang kalau baca Quran saja, kemudian ketika dia mendapatkan satu ayat, wah ini, berarti ini wajib nih. Ketika baca satu hadis, umirtu an uqatilan nasa, saya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi manusia. Berarti memerangi manusia yang tidak bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, itu hukumnya wajib. Kan bahaya. Maka di sini kita berusaha untuk menjelaskan hadis ini berdasarkan hadis-hadis yang disampaikan juga oleh Rasulullah dan berdasarkan apa yang dijelaskan oleh para ulama. Para ulama, bukan ubaru ya, ulama. Kalau ubaru, nah itu belum tentu dia ulama. Dia tidak lama, dia baru. Ubaru itu namanya. Jadi kalau ada muncul-muncul dia mengustadkan diri, mendeklarasikan dirinya sebagai ulama, ingatlah dia bukan ulama, dia ubaru. Umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah. Aku telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi manusia. Tujuannya apa? Hatta yashhadu an la ilaha illallah. Sampai atau hingga mereka bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah. Jadi Rasulullah diperintahkan untuk memerangi sampai orang-orang yang awalnya tidak bersaksi tiada Tuhan selain Allah itu bersaksi. Kalau kita pikir Bapak Ibu semua, kalau di zaman Rasulullah dulu, zaman para sahabat mungkin. Kenapa? Islam punya power. Kalau sekarang kita bawa ini dalam konteks misalkan orang yang tidak bersaksi tiada Tuhan selain Allah, ayo bersaksi kamu. Begaduh lah itu. Maka dilihat dan dijelaskan oleh para umirtu di sini bukan kepada setiap manusia. Tapi perintah ini Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Posisi Nabi Muhammad ketika itu sebagai apa? Sebagai pemimpin. Jadi Allah mewajibkan kepada Rasulullah bukan berarti Allah mewajibkan kepada setiap orang yang mengaku dirinya sebagai seorang muslim. Kalau seperti itu Bapak Ibu semua, diperintahkan kepada kita ketika kita melihat orang-orang yang tidak bersaksi bahwasanya tidak Tuhan selain Allah, kita bawa dalam konteks diri kita. Yang terjadi apa? Kita paksa orang lain untuk mengaku dan meyakini bahwasanya tidak Tuhan selain Allah. Kalau dia tidak mau, dirinya, hartanya halal. Terjadi kegaduhan. Seperti misalkan yang membunuh dibunuh. Itu yang melakukan setiap orang atau pemimpin. Pemimpin. Itu namanya qisas. Ketika ada yang mencuri, hukumnya apa? Potong tangan, bukan potong gaji. Ketika ada yang mencuri, dipotong tangan. Tapi dalam pandangan orang ketika melihat adanya hukum potong tangan ini, Islam begitu kejam. Tanpa mereka ketahui bahwasanya ketika Islam mewajibkan orang yang mencuri itu ada syarat dan ketentuan yang berlaku, dan itu sangat amat ketat sekali. Sangat amat ketat sekali. Pertama, syaratnya harta yang dia curi itu minimal 4,25 gram. Sekarang kalau 1 gram berapa? Ibu-ibu yang biasa hafal nih. Berapa Bu, Mas Antam? 1 gram 2 juta. Oke. 4 gram 8 juta. 1/4 gram 500.000. Orang yang dikenakan potong tangan itu minimal harta yang dia curi itu 8,5 juta. Setara dengan 4,25 gram.
Yang kedua, yang memerintahkan itu adalah pemimpin kaum muslimin. Yang ketiga, yang paling penting, pemotongan dan keputusan pemotongan tangan itu haruslah berdasarkan keyakinan tanpa ada syubhat di situ. Syubhat maksudnya apa? Tidak ada keraguan. Dalam sebuah kaidah disampaikan, ini kaidah bagus sekali. Li an yukhti'al imamu fil afwi khairum min an yukhti'a fil uqubati. Seorang imam yang salah memberikan sebuah ketentuan hukum, maksudnya dia memaafkan, itu lebih baik daripada dia salah ketika memberikan sebuah hukuman. Misal, ada orang mencuri, setelah diselidiki ya dengan berbagai ketentuan yang berlaku, ternyata diputuskan dia tidak bersalah, tidak jadi potong tangan. Di kemudian hari ternyata dia bersalah, berarti tinggal potong tangan. Coba dibalik, ketika imam atau penguasa melakukan sebuah ketentuan hukum, dia menyatakan dia bersalah, dipotong tangannya. Beberapa bulan kemudian terbukti ternyata dia tidak bersalah. Tangan siapa yang mau diambil? Nggak mungkin tangan saya masih mau punya tangan. Jadi di situ kaidahnya, imam salah memberikan sebuah ketentuan hukum dengan memaafkan lebih baik daripada dia salah di dalam memberikan sebuah hukuman. Kita tarik ke masalah qisas misalkan. Ketika orang membunuh, dibunuh, imam menyatakan dia bersalah kemudian dibunuh. Setelah beberapa bulan kemudian terbukti ternyata dia tidak bersalah. Apa yang kita lakukan? Dihidupkan lagi. Bukan Nabi Isa beliau. Nah itu kesalahan-kesalahan seperti itu. Dan dalam hudud tersebut, ketentuan hukumnya itu tidak boleh ada keraguan. Sedikit keraguan saja, misalkan ada bukti yang menyatakan dia sepertinya dia tidak bersalah, hukum tidak boleh ditetapkan untuknya, karena bahaya. Tapi dalam pandangan orang-orang di luar Islam mengatakan bahwasanya Islam itu kejam. Yang mencuri kenapa harus dipotong tangan? Kenapa tidak dipotong masa tahanan? Ditetapkan 20 tahun, 2 tahun keluar gitu. Tuh. Jadi ketika para ulama menjelaskan kepada kita setiap hukum yang Allah turunkan kepada kita, kewajiban sholatkah, kewajiban puasakah, hududkah, itu semua limaslahatin nasi, untuk kemaslahatan manusia. Kalau ditanya kepada kita, Allah butuh nggak dengan ibadah kita ini? Nggak butuh. Allah ini bukan seperti dewanya Yunani kuno, Zeus, dewa Zeus, pernah dengar? Dewa Zeus itu kalau misalkan orang beribadah kepadanya, dia semakin kuat. Kalau Allah tidak, Allah nggak butuh kepada kita. Kalau kita bandingkan amalan yang kita lakukan ini dengan surga yang dijanjikan sama Allah, kira-kira setara nggak? Kagak setara. Tapi kita sok paten, istilahnya, wah nih saya ini beribadah, saya yang paling soleh nih. Ya, orang lain ketika lihat orang nggak sholat, ahli neraka ini. Saya sudah bertahun-tahun menyembah Allah, ya, berbuat baik kepada manusia. Tetapi ditakutkan ketika kita melakukan hal semua itu, ternyata tujuannya bukan karena Allah, itu sangat berbahaya. Atau ketika orang di akhir hayatnya itu dibalikkan keadaannya oleh Allah, sangat juga berbahaya, su'ul khatimah. Makanya orang yang berada dalam ketaatan kepada Allah itu, pertama dia harus bersyukur. Agar apa? La'azidanna lakum. Ya, niscaya aku benar-benar akan menambahkan, ya, menambahkan ketaatan tersebut. Tapi kalau misalkan sudah ada kesombongan bahwasanya saya yang paling baik, setan itu mudah masuk, kemudian akan merubah hati kita sehingga kita itu bangga terhadap diri kita sendiri. Yang terjadi apa? Akan memudahkan seseorang tersebut berada pada keadaan su'ul khatimah.
Maka terus berdoa kepada Allah, lakukan kebaikan, berdoa yang baik. Seperti kita sampaikan yang lalu, orang kalau misalkan ingin kebaikan, bukan saja dia berdoa untuknya, tapi dia mendoakan orang lain. Kenapa? Karena ketika dia mendoakan orang lain, malaikat mengatakan apa? Walaka bimithlin. Untukmu doa yang sama. Artinya apa? Malaikat mendoakan kita. Kalau kita yang berdoa, kenapa kita tidak langsung yang berdoa, Ustaz? Kalau kita yang berdoa mungkin kita masih banyak kesalahan, sehingga doa kita itu tertahan. Tapi kalau malaikat bagaimana? Tembus. Makanya disampaikan oleh Rasulullah, orang yang ingin berdoa yang terbaik untuknya, doakan orang lain. Tapi syaratnya jangan orang lain itu tahu. An zahri qalbin. Ya, dia tidak perlu tahu, nggak perlu kita ketika mendoakan dia kita WA dia. Saya sudah mendoakan antum. Ini nomor rekening saya. Nah, itu beda itu. Jangan seperti itu. Hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua, wa yuqimus salata. Bukan saja dia bersyahadat tiada Tuhan selain Allah, tapi agar dia mendirikan salat. Wa yu'tuz zakata, dan menunaikan zakat. Fa idza fa'alu dzalika, apabila mereka telah melakukan itu, bersyahadat, mengerjakan salat, membayar zakat, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, maka darah mereka atau nyawa mereka, harta mereka, ya, itu akan selamat dariku, kata Rasulullah. Illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak-hak yang telah ditentukan oleh Islam. Wa hisabuhum 'alallahi ta'ala, dan adapun mengenai hatinya itu antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu semua, coba kita perhatikan. Di hadis yang di depan antum semua ini, itu penyebutan rukun Islamkah atau rukun iman? Rukun Islamkah atau rukun iman? Islam. Rukun Islam ada berapa? 5. Rukun iman 6. Rukun Islam itu pertama, syahadatu alla ilaha illallah, bersyahadat tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Yang kedua, iqamatus salati, mendirikan salat. Yang ketiga, ita'uz zakati, membayar zakat. Yang keempat, saumu ramadhana, puasa Ramadan. Yang kelima, al-hajju man istata'a ilaihi sabila, berhaji bagi yang mampu. Coba perhatikan, di antara 5 itu yang disebutkan di sini berapa? Ada? Ada 3. Pertama, bersyahadat tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu utusan Allah. Itu 1. Yang kedua, mendirikan salat. Yang ketiga, menunaikan zakat. Pertanyaannya, kenapa yang disebutkan di sini hanya 3 saja? Berarti orang yang tidak puasa Ramadan atau orang yang tidak berhaji itu tidak masuk ke dalam rukun Islam atau bagaimana? Kenapa disebutkan Rasulullah di sini untuk diperangi orang-orang, ya, sampai dia bersyahadat tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Yang ketiga agar dia sholat. Yang keempat agar dia membayar zakat. Puasa Ramadannya bagaimana? Berhajinya bagaimana? Nah, di sini kenapa hanya 3 dari 5 rukun Islam yang disebutkan? Pertama, konteks hadisnya. Fokus pada dasar perlindungan jiwa dan harta. Rasulullah di sini berbicara tentang perlindungan jiwa dan harta. Kapan darah dan harta seseorang itu terpelihara? Maka yang disebutkan adalah amalan-amalan pokok yang tampak dan berdampak sosial secara langsung. Pertama, syahadat. Syahadat itu apa? Identitas keislaman. Ya,
Orang kalau misalkan mau masuk Islam, dia disuruh apa dulu? Apa disuruh sholat dulu dia? Ada orang nih datang ke Masjid Al-Muhajirin, Pak, saya mau masuk Islam. Udah sholat Bapak? Sholat apa Pak? Sholat 5 waktu. Belum lah Pak, saya belum masuk Islam. Sholat dulu. Seperti itu, kan tidak? Yang diperintahkan apa? Syahadat. Kenapa? Karena itu identitas keislaman seseorang. Kalau dia sudah bersyahadat, selanjutnya disuruh sholat. Ketika disuruh sholat pun tidak langsung sholat, dia harus tahu dulu hukum-hukumnya. Jadi jangan ketika ada orang yang masuk Islam kemudian dibilang, oh kamu harus sholat, kamu harus bayar zakat, kamu harus puasa Ramadan. Dia baru masuk udah pengen keluar itu, baru login udah pengen log out. Pas log out bisa dia, pas mau masuk lagi lupa password. Ya, makanya ketika orang masuk Islam itu dijelaskan dulu ya, bahwasanya pertama ini sholat, kemudian diajarkan dia yang dasar-dasar saja dulu. Gak usah perbedaan pendapat di kalangan ulama. Antum kalau sholat subuh nanti itu kunut. Jadi masalah kunut itu ulama berbeda pendapat. Pendapat mazhab ini sunnah muakkadah. Pendapat yang kedua tidak usah. Pendapat yang ketiga, antum pilih yang mana lah? Saya pilih keluar aja lah gitu. Jadi tidak bisa kita menyampaikan, yang penting kita sampaikan wudhu tuh seperti ini. Nah, disampaikan, kemudian sholat itu kalau zuhur 4 rakaat. Ya, sholat saja. Kalau dia belum bisa, kalau dari raut wajahnya itu masih ini, kalau disuruh sunnah qobliyah ba'diyah langsung keluar dia nih. Gak usah dulu. Yang wajib aja dulu, agar dia tertarik kepada Islam, ya, ingin dia terus mencoba. Baru setelah itu kita sampaikan hal-hal yang menjadikan keislamannya semakin sempurna. Syahadat itu adalah identitas keislaman. Yang kedua, sholat. Kenapa sholat? Karena sholat bukti keimanan lahiriah yang paling nyata. Orang sholat itu bukti keimanannya yang paling nyata. Kalau tidak salah pernah saya sampaikan, kenapa orang mudah meninggalkan sholat? Kenapa? Karena orang yang sholat itu tidak ada sesuatu yang bersifat duniawi yang bertambah dalam kehidupannya. Tidak pernah kita dengar orang sholat ketika sholat subuh pas buka rekening nambah 2 juta. Nggak ada kan? Ketika dia selesai sholat subuh tambah ganteng atau tambah cantik dia. Nggak ada. Kalau ada seperti itu rame lah masjid kita ini. Wah, kenapa sholat? Pingin tampan. Ya. Kenapa sholat? Pengen rekeningnya nambah. Kenapa pengen sholat? Cicilan banyak. Tidak ada yang bersifat duniawi yang Allah tambahkan. Karena tidak ada yang bersifat duniawi, maka yang Allah tambahkan itu bersifat non duniawi, yaitu keimanan. Keimanan itu sesuatu yang tidak bisa kita lihat, karena dia bersifat iman. Dia bersifat iman. Sholat bukti keimanan lahiriah yang paling nyata. Yang ketiga, kenapa zakat? Kontribusi sosial. Punya implikasi ekonomi langsung. Karena 100% harta kita, kalau kita ingin mengeluarkan zakat, berapa persen? 25%. 2,5. Kenapa nggak 25 saja? Ustaz, 2,5 aja kayaknya berat, Ustaz. Mau lagi 25, aduh. 2,5%. Jadi 2,5% itu bukan harta kita, Allah suruh kita berbagi, tapi 97,5% milik kita. Ya, milik kita. Ya, pernah saya sampaikan juga, kalau misalkan orang punya uang 200 juta, kalaulah dikeluarkan 2,5% itu berapa? 5 juta. Enak kan ngeluarinnya? 5 juta. Tapi coba kalau 1 miliar, berapalah? 25 juta. Oke. 100 miliar. Berapa? 2,5 miliar. Udah mulai berat tuh. Nah, kalau tadi 200 juta enak kan 5 juta. 5 juta aja nak. 1 miliar 25 juta masih aman. Sudah masuk 100 miliar, berapa
berapa nih zakatnya? 2,5 miliar. Ini buka outlet baru dapat berapa nih? Sudah mulai berat. Maka semakin tinggi ya kekayaan yang Allah berikan kepada kita itu, godaannya semakin tinggi juga. Semakin tinggi. Maka ketika seseorang memahami hal seperti itu, yang dia lakukan apa? Selalu memohon kepada Allah agar hatinya ditetapkan kepada seluruh apa yang Allah telah gariskan untuknya, yaitu berada dalam ketaatan. Karena Rasulullah katakan, inna quluba bani adama kullaha baina isba'aini min asabi'ir rahmani yusarrifuha kaifa yasha. Sesungguhnya seluruh hati manusia itu dalam genggaman Allah. Allah lah yang menggerakkan hati seseorang tersebut ke arah mana yang Allah kehendaki. Ada orang, dia seorang muslim, Allah gerakkan hatinya untuk berbuat baik, Allah sentuh saja, mudah dia berbuat baik. Ada orang, karena Allah tidak suka kepadanya, Allah gerakkan hatinya berat untuk melakukan kebaikan, berat dia melakukan kebaikan. Karena hati itu kita sering dengar apa yang dikatakan oleh para ustadz kita, hati itu kan kenapa dia disebut dengan hati? Litaqallubihi, karena dia tidak stabil. Qalb. Dalam bahasa Arab Ibu, kalau misalkan Bapak Ibu, kalau misalkan ada buku, saya katakan kepada orang, qallib hadhihi safhata. Baliklah lembaran itu. Artinya dia berbolak-balik. Sama dengan hati, dia mudah berbolak-balik. Ketika kita tahu bahwasanya sifat dasar hati itu berbolak-balik, maka kita tahu bahwasanya Allah lah zat yang mampu membolak-balikkan hati atau menetapkan hati. Maka kita bermohon kepada Allah agar hati kita ditetapkan dalam kebaikan dan semangat untuk melakukan kebaikan. Semangat untuk melakukan kebaikan. Kenapa tidak disebutkan puasa Ramadan di hadis tersebut? Kenapa tidak disebutkan haji? Karena puasa Ramadan ibadah yang sangat personal dan tersembunyi. Ya. Yang mudah dimasuki riya, puasa itu mudah nggak dimasuki riya? Kalau puasa Ramadan tidak. Misalkan kita berada di bulan Ramadan nih, ada orang nanya, puasa antum? Puasa. Santai, kita biasa saja. Tapi kalau misalkan puasa Senin Kamis, diundang ke sebuah acara, nggak makan antum? Puasa saya. Ketika kita tahu tuh dalam hati kita, soleh saya kan. Jadi mudah kita untuk riya bukan di dalam puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu ya antara kita ketika kita puasa, ya setiap muslim puasa. Tapi kalau Senin Kamis akan mudah, maka kita menjaganya apa? Berusaha untuk tidak riya, bukan berusaha untuk tidak puasa. Jangan pula salah paham nanti keluar dari kajian ini, wah saya sejak saat ini nggak mau puasa Senin Kamis lagi. Kenapa? Percuma. Kenapa? Ustadz Afrizal bilang kalau puasa Senin Kamis ada riya, maka sia-sia saja, mending nggak puasa saja. Jangan. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu lakukan seperti itu, saya berlepas diri. Ya, berlepas diri. Yang kedua, haji. Kenapa haji tidak dimasukkan? Karena haji yang bersifat kondisional. Kalau dia mampu silahkan berhaji dan dia diwajibkan. Kalau tidak mampu, banyak-banyak sholat subuh dan mengikuti kajian. Kenapa? Karena pahalanya sama seperti haji dan umroh. Tidak ada seorang pun yang boleh menyakiti seorang muslim lain, kecuali jika dia telah menzolimi orang lain atau merusak aturan Allah. Maka saat itulah hukum Islam hadir, bukan untuk membalas dendam, tapi untuk melindungi masyarakat, menjaga kehormatan agama, dan mencegah kezaliman. Adanya hukum potong tangan yang ditawarkan oleh Islam itu bukan untuk balas dendam, tidak. Tapi agar orang tahu ketika Anda melakukan ini, hukumannya seperti itu. Yang terjadi apa? Orang ketika ingin mencuri, dia akan takut. Saya mencuri 10 juta, nanti dipotong tangan. Sampai nisabnya itu 8,5 juta, ukuran emas. Mending saya nyuri 5 juta saja, biar tidak kena potong tangan. Apakah seperti itu? Tidak. Artinya Islam itu hadir menawarkan hukum seperti itu agar orang-orang yang berada di lingkungan tersebut tidak melakukan sesuatu dan ada ancaman di situ. Ya, kalau sekarang beredar di masyarakat kita apa? Orang korupsi triliunan.
Hukuman penjaranya berapa tahun? 2 tahun. Bayar dendanya 2 miliar. Mending korupsi saja. Nanti di penjara 2 tahun bayar 2 miliar. Selebihnya giveaway. Ya, enak. 7 turunan gak habis-habis misalkan. Nah itu kan kali-kalinya gak jelas. Tapi itu kan netizen kita. Netizen kita ini liar. Ya, kalau tidak diluruskan oleh orang-orang yang paham akan hal itu, maka nanti dia akan semakin liar. Darahmu, hartamu, dan kehormatanmu sangat mulia di mata Allah. Tapi jika engkau sendiri meremehkan hak-hak orang lain dan melanggar batas syariat, maka jangan salahkan Islam ketika menegakkan kebenaran atas dirimu. Karena Islam datang bukan hanya membawa kasih sayang, tapi juga untuk menegakkan keadilan. Ini ada menarik Bapak Ibu semua. Jadi ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Hadisnya hadis sahih. Ini dari Abdullah bin Umar. Ketika dia melihat Rasulullah itu sedang tawaf. Dan ketika Rasulullah tawaf, Rasulullah itu memandangi Ka'bah itu begitu mendalam. Ya, tawaf, dan pandangan Rasulullah ke Ka'bah itu begitu mendalam. Ketika Rasulullah melakukan tawaf dan pandangan Rasulullah ke Ka'bah tersebut, Rasulullah sambil berkata, sambil bersabda, "Ma atyabaki wa atyaba rihaki." Wahai Ka'bah, betapa harum dan semerbak harum yang ada pada dirimu. Jadi Rasulullah ini memuji Ka'bah. Ma a'zamaki wa a'zama hurmataki. Betapa agung kehormatan yang engkau miliki, kata Rasulullah. Tapi dilanjutkan Rasulullah, walladzi nafsu Muhammadin biyadih. Akan tetapi wahai Ka'bah, demi jiwa Muhammad yang berada dalam genggamannya, la hurmatul mu'mini a'zamu indallah hurmatan minki. Tapi ketahuilah wahai Ka'bah, agungnya dirimu, harumnya dirimu. Tapi ingat, demi jiwa Muhammad yang berada dalam genggamannya, sesungguhnya kehormatan seorang mukmin jauh lebih besar daripada kehormatan yang kau miliki. Wa anna dhunna bihi illa khairan. Dan diwajibkan bagi seorang mukmin ketika memandang seorang mukmin lainnya, haruslah dengan pandangan husnuzan. Ka'bah itu mulia enggak? Sangat mulia. Kira-kira kalau misalkan ada orang musuh Islam yang menghancurkan Ka'bah, antum diam saja di sini? Tidak kan? Marah-marah Ustaz. Di mana? Di medsos bisa. Yang penting kita ridho. Kalau ada diberikan kesempatan ketika ada orang ingin menghancurkan Ka'bah atau melakukan sesuatu yang tidak terkait dengan apa kepentingan kehidupan kita yang sedang kita alami sekarang, kita akan bertindak kan? Rasulullah mengatakan agungnya Ka'bah, betapa harumnya Ka'bah itu, tapi kehormatan seorang mukmin itu jauh lebih besar daripada kehormatan yang dimiliki oleh Ka'bah itu sendiri. Oleh Ka'bah itu sendiri. Syahadat adalah deklarasi keimanan dan perjanjian perlindungan. Siapa yang mengucapkan dengan ikhlas, maka nyawanya tidak boleh disentuh, hartanya tidak boleh diambil, dan kehormatannya tidak boleh dilukai kecuali dengan hak Islam. Hak Islam maksudnya gini Bapak. Dia membunuh, hukumannya dalam pandangan Islam dia dibunuh. Ketika dia mencuri dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, maka tangannya dipotong. Itu hak Islam maksudnya. Kalau sejauh tidak dia lakukan itu, maka hartanya, darahnya itu tidak boleh diganggu. Bukan saja orang yang beragama Islam, kafir dhimmi pun, pernah dengar kafir dhimmi? Dia beragama non-Islam, tapi dia meminta perlindungan atau berada di bawah perlindungan kaum muslimin, negara Islam ketika itu, maka dia tidak boleh diganggu. Haknya sama seperti orang-orang muslim. Berbeda halnya dengan kafir harbi, kafir atau yang tidak beragama Islam tapi dia memerangi Islam. Contohnya apa? Zionis. Nah itu halal, karena dia membunuhi kaum muslimin. Ya, apakah setiap Yahudi itu memerangi kaum muslimin? Kan tidak. Jangan pula nanti diumumkan, wah siapa Yahudi ini? Ini pemikiran Yahudi nih. Badannya badan muslim, pemikiran Yahudi, dibunuh nggak dia? Oh jangan.
bahaya. Bukan saja pemikiran, tapi dirinya dan apa yang dia lakukan itu bahwasanya dia menandakan dia musuh Islam. Nah, di sini ada sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ajluni dalam kitabnya Kashful Khafa. Beliau mengatakan, Rasulullah mengatakan, lahadmul ka'bati hajran hajran ahwanu min qatlil muslimi. Merobohkan Ka'bah menjadi berkeping-keping itu pahalanya lebih ringan daripada harus membunuh seorang muslim tanpa hak. Hah? Iya, pahalanya, ya. Merobohkan Ka'bah itu lebih ringan dosanya. Maksudnya, mohon maaf. Kalau lebih ringan pahalanya, orang berlomba-lomba kan? Lebih ringan dosanya ketimbang membunuh seorang muslim. Bahkan di dalam hadis yang hasan yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Rasulullah mengatakan, la zawalud dunya ahwanu 'alallahi min qatli mu'minin bi ghairi haqqin. Hancurnya dunia itu lebih ringan bagi Allah daripada terbunuhnya seorang mukmin tanpa hak. Itulah bagaimana Islam itu menjaga hak seorang muslim, seorang mukmin. Bukan saja hak secara fisik, hak secara mental pun Islam menjaga akan hal itu. Ada orang misalkan tidak membunuh secara fisiknya, secara jasadnya, tapi mentalnya dibunuh. Karakternya dibunuh, karakternya direndahkan. Ini masuk ke dalam hal-hal seperti itu. Ketika seseorang mendeklarasikan dirinya sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, hartanya, darahnya, dan apa yang ada dalam dirinya itu haram untuk ditumpahkan. Haram untuk ditumpahkan. Nah, di sini pernah sebuah kejadian, ya, yang mana hadis ini hadis sahih Bapak Ibu semua. Ketika itu ada namanya salah seorang sahabat namanya Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ini ketika dalam sebuah peperangan ada musuh ketika itu yang ketika ingin ditebas oleh Usamah bin Zaid. Tiba-tiba si musuh ini bersaksi, asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Mau ditebas sama Usamah bin Zaid, tapi dia melakukan apa? Bersyahadat. Tapi oleh Usamah bin Zaid apa yang dilakukan? Langsung dibunuh. Ketika ini dilakukan oleh Usamah bin Zaid dan para sahabat lainnya melihat, Usamah bin Zaid tidak tenang. Kemudian karena dia tidak tenang, dia sebutkan atau dia ceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ketika dia berada dalam sebuah peperangan, ada musuh Islam ketika ingin ditebas oleh Usamah bin Zaid, seketika dia bersaksi bahwasanya tidak Tuhan selain Allah. Tapi oleh diriku hai Rasulullah aku tebas, aku bunuh dia, aku tikam. Apa dikatakan Rasulullah? Aqala la ilaha illallah wa qatalta. Wahai Usamah bin Zaid, apakah dia telah mengatakan tiada Tuhan selain Allah, kemudian kamu membunuhnya? Usamah bin Zaid diam. Wahai Zaid, apakah dia telah mengatakan la ilaha illallah, kemudian kamu membunuhnya? Diam lagi. Kemudian kata Usamah bin Zaid, ya Rasulullah, innama qalaha khaufan minas silah. Wahai Rasulullah, aku membunuhnya karena aku tahu dia mengatakan seperti itu karena dia takut terhadap pedang yang berada di tanganku ini, wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, afala syaqaqta an qalbihi hatta ta'lama aqalaha am la? Apakah kamu telah membelah dadanya sehingga kamu tahu bahwasanya hatinya telah mengatakan itu untuk sebuah keikhlasan atau sebuah ketakutan? Apa kamu setelah mengetahui hatinya, kamu telah membelah dadanya sehingga kamu melihat bahwasanya apa yang berada dalam hatinya tersebut? Diulang-ulang sama Rasulullah. Ketika itu apa kata Usamah bin Zaid? Fama za'ala yukarriruha alayya hatta tamannaitu anni aslamtu yawma idin.
Berkali-kali Rasulullah mengulang-ulang hal tersebut kepadaku, sampai-sampai ketika itu aku merasa begitu bersalah seandainya aku berpikir bahwasanya aku baru masuk Islam saja. Kenapa? Karena Rasulullah marah. Orang kalau sudah mengatakan la ilaha illallah, sudah, dia saudara kita. Adapun hatinya bainahu wa bainallah, antara dia dengan Allah. Tapi kalau misalkan ini kan ketika dalam peperangan, ya, dia mengatakan seperti itu. Kalau misalkan di hadapan orang-orang yang telah berperang antara Islam dengan musuh Islam, ya, kemudian dia mengatakan, nah saya mengatakan la ilaha illallah, ayo. Nah itu dia jelas main. Tapi ini memang ketika itu dijelaskan bahwasanya dia asyhadu alla ilaha illallah, saya bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Tapi karena begitu kesalnya Usama bin Zaid, karena di hadapannya ada pedang, dia beristihad ketika itu bahwasanya dia itu mengatakan karena takut dibunuh, maka dibunuh langsung oleh Usama bin Zaid. Ini mengajarkan kepada kita, dijelaskan oleh para ulama, ketika seseorang sudah bersyahadat, ikhlasnya dia atau tidak ikhlasnya dia itu terpulang kepada Allah. Kecuali kita punya ilmu bisa mengetahui hati. Saya tahu hatinya, Ustaz. Kayaknya dia nggak ikhlas. Kenapa dia nggak ikhlas? Karena saya juga nggak ikhlas, Ustaz. Beda lagi, udah sama-sama itu. Udah sama-sama. Nah, kemudian ada juga yang terkait dengan hak-hak Islam itu diceritakan kepada kita. Itu klip-klip kenapa itu? Belum syuruk. Jadi kalau misalkan di sini diceritakan, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya ada seorang perempuan yang dia berzina ketika itu, baru disebut udah langsung ya. Di jam saya 4 menit lagi. Kita lanjut bentar aja Bu ya, Pak ya, bentar. Kan nggak ada setelah ini makan-makan, ada? Nggak ada. Kecuali saya mungkin minum nih. Gini. Di dalam hadis tersebut yang diriwayatkan oleh Imam Muslim diceritakan bahwasanya ada seorang perempuan yang dia berzina, kemudian dia hamil. Dia merasa bersalah. Kemudian dia mendatangi Rasulullah SAW menjelaskan tentang hal tersebut. Kemudian Rasulullah ketika itu tidak menjawab. Kemudian didatangi lagi, dipaksanya Rasulullah. Ya Rasulullah, tahhirni. Wahai Rasulullah, sucikanlah diriku. Saya telah berzina. Kemudian Rasulullah tidak mau mendengar. Sudah berkali-kali, kemudian dia mengatakan kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah memberikan pesan. Ketika itu si perempuan ini hamil, lahirkan saja dulu anakmu. Setelah lahir dia datang kepada Rasulullah, dia mengatakan, sudah ya Rasulullah, susui dulu anakmu. Setelah itu semua dia datang lagi kepada Rasulullah. Baru Rasulullah ketika itu menegakkan rajam kepadanya. Setelah dia dirajam sampai wafat, ya, dengan segala perjalanan yang panjang seperti itu, Rasulullah menyolatkannya. Jenazahnya disolatkan Rasulullah. Kemudian Umar bin Khattab mendekati Rasulullah seraya berkata, "Tusalli 'alaiha ya Nabi Allah wa qad zanat." Wahai Rasulullah, kenapa Anda mensolatkannya? Bukankah dia ini seorang pezina? Ketika itu Rasulullah memandang Umar bin Khattab. Beliau mengatakan, "Laqad tabat taubatan law qusimat baina sab'ina min ahli al-Madinah lawasi'atuhum." Sesungguhnya perempuan ini wahai Umar telah bertaubat. Seandainya pahala taubatnya ini dibagikan kepada 70 orang ahli Madinah yang ahli ibadah, pahalanya banyak, niscaya 70 orang tersebut akan cukup dengan satu taubat si perempuan ini. Wahal wajadta taubatan afdala min an jadat binafsiha lillahi ta'ala. Apakah engkau menemui taubat yang paling bagus daripada taubat seorang hamba yang menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala? Kamu menemukan itu? Ada orang taubat biasanya kan kalau misalkan taubat minta maaf saja kepada Allah, tapi perempuan ini ingin yang lebih. Ingin yang lebih. Apakah engkau mendapatkan hal seperti itu wahai Umar? Ketika itu Umar bin Khattab sadar bahwasanya seseorang yang ketika taubat kepada Allah itu
dianggap dosanya itu seperti tidak ada. Adapun masalah hati itu urusannya dengan Allah. Tidak boleh kita ikut campur. Ini terakhir ya, bahwasanya di dalam kitab Al-Wafi Syari' Al-Arba'in An-Nawawiyah, Imam Syekh Mustafa Dib Al-Bugha menjelaskan Allah lah yang akan menghisab di akhirat nasib orang beriman dan orang yang munafik. Artinya orang beriman nanti di hadapan Allah ketika dia benar dengan keimanannya akan Allah masukkan surga, sedangkan orang munafik yang seolah-olah dia beriman tapi dalam dirinya itu berbeda, maka dia akan Allah masukkan ke dalam kerak neraka yang paling dalam. Kemudian tugas Nabi di dunia bukan menghisab tapi at-tadzkir, yaitu menyampaikan. Perhitungan tetap milik Allah, bukan milik manusia. Kita hanya menghukumi sesuatu yang zahir. Adapun dalam hati manusia itu Allah yang tahu. Rasulullah tidak diperintahkan menyelidiki isi hati manusia atau bahkan membelah dada manusia, akan tetapi Rasulullah diperintahkan untuk melakukan sesuai apa yang tampak di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Udah jelas nih kayaknya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Artinya di situ ada terjemahan bersyahadat itu tidak apa itu syarat untuk masuk sholat, masuk surga. Iya. Terus mengatakan perintah-perintahnya belum. Iya. Maksudnya ya. Iya, maksudnya bersyahadat kan bahwa Iya. Nabi kan yang tentu isi dakwah dan itu mengatakan Perintah. Iya. Apa ayat begitu kan maksudnya? Oh iya, baik. Orang yang bersyahadat itu akan masuk surga. Iya. Rasulullah sendiri yang menyampaikan. Tapi orang masuk surga itu kan kapannya? Itu yang penting harus digarisbawahi. Kalau amalannya bagus, cepat dia masuk surga. Tapi kalau amalannya berantakan, lebih tinggi dosa yang dia lakukan ketimbang pahala yang dia miliki, dia nginap dulu kan? Nginap dulu di mana? Di neraka. Salah satu yang dijelaskan Rasulullah itu ketika kita nanti melewati jembatan atau as-sirat, kata Rasulullah apa? Ada yang seperti kilat. Ada yang seperti burung terbang. Ada yang seperti kuda berlari. Ada yang seperti manusia berlari. Ada yang seperti manusia berjalan. Bahkan ada seperti orang yang merangkak. Pengelompokan itu terjadi karena apa? Karena amalnya. Amalnya banyak, para nabi seperti kilat. Kalau kita mudah-mudahan seperti kilat tadi. Kilatnya slow motion saat, oh jangan. Slow motion kilatnya lama deh. Itu semua karena amal. Tapi dia kalau misalkan sudah bersyahadat meyakini tidak ada Tuhan selain Allah, meskipun amalannya berantakan, dia akan masuk surga. Tapi kan kapan? Kan gitu. Kalau ketika Rasulullah mengatakan masuk surga, iya. Tapi kapannya itu Allah yang tahu. Dan itu ditentukan apakah amalannya baik atau tidak. Dan amal pun kata Rasulullah dijelaskan juga oleh para ulama akan dipilih-pilih nanti. Amalnya ini ikhlas karena Allah kah atau memang ingin pamer. Itu kan semua diseleksi nanti. Ketika sudah ditetapkan, di situ nanti akan ditetapkan oh amalnya seperti ini. Oh dia digolongkan ke dalam golongan orang-orang yang seperti kuda berlari. Semua penentuan di situ. Kemudian orang kalau misalkan sudah bersyahadat bahwasanya dia telah menjadi saudara kita, yang dia lakukan setelah itu apa? Melaksanakan, dan dia diwajibkan melakukan sholat, bayar zakat kalau dia ada, puasa Ramadan kalau sudah masuk,
dan hak-hak dan kewajiban lain yang terkait dengan keislamannya. Tapi yang paling pertama itu adalah syahadat, bukan sholat dulu. Kalau kita suruh dia sholat dulu atau bayar zakat dulu, atau ketika ada orang datang kepada kita orang kaya, nah ini bapak, karena bapak orang kaya, keluarkanlah zakat bapak dulu. Tapi saya belum syahadat, nantilah itu bisa itu. Masjid kami ini butuh bangunan Pak, mau ditingkatkan tingkat 4, nanti di atasnya bapak sendiri. Nah, itu tidak. Tapi yang pertama sekali itu dia diperintahkan untuk syahadat dulu. Setelahnya baru dijelaskan kewajiban Anda seperti ini, seperti itu. Jadi itu penjelasannya. Jadi Ustaz mengenai jembatan Siratul Mustaqim yang lihat ada yang berada. Ya. Maksudnya bentuk Siratul Mustaqim itu ada bentuk bergerak atau bentuk apa? Jadi melalui jembatan Siratul Mustaqim. Iya. Oh, bentuknya gimana? Dalam bayangan kita, wah, jembatan nih apakah nanti kayak flying fox apa yang goyang-goyang itu. Jadi memang Rasulullah di dalam beberapa hadisnya menjelaskan ketika jembatan itu yang menghubungkan antara akhir dan surga, itu kata Rasulullah di situ nanti akan ada seperti rantai-rantai atau bahkan senjata-senjata yang siap untuk mencabik-cabik kaki dan badan seorang muslim, seorang yang lewat di situ. Kalau dia lama berjalan di situ, maka akan semakin tercabik-cabik dan tersiksa. Kemudian gelapnya kata Rasulullah hanya Allah yang tahu berapa gelapnya, dan pandangan mata kita tidak bisa melihat ujungnya di mana. Gelap, sangat gelap, menakutkan, sangat menakutkan. Bentuknya bagaimana? Nah itu sama-sama lah kita lihat nanti. Kira-kira bentuknya, wah iya kayaknya jembatannya yang ada di Jakarta dulu mirip nih, tapi kok lebih seram lagi gitu. Nanti kita lihat bareng-bareng. Tapi memang Rasulullah itu mendeskripsikannya seperti itu. Ya, kalau orang dulu yang kecil-kecil kita sering main game itu, kan ketika kita lewat itu kan ada senjata yang siap menghalangi kita. Nah, yang terbayang kita seperti itu. Tapi faktanya nanti bagaimana, bareng-bareng lah kita lihat. Pas mau lewat kita, Ustaz Rizal kok ada di sini? Iya, mau seperti kilat. Pas seperti kilat, seperti kuda berlari pula. Iya, karakternya seperti itu. Ya. Jadi lebih kurang seperti itu, Bapak. Yang lain? Ya silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menanyakan masalah bukan pribadi. Saya bukan masalah pribadi. Oh, ya. Misalnya, kalau seorang menyakiti seorang orang lain Muslim. dia belum minta maaf. Dia udah minta maaf. Oh, belum, oke. Begitu dia tahu ada saling ini, dia berpikir bahwa dia belum pernah minta maaf sama orang. Oh, yang mau minta maaf udah meninggal atau yang ingin diminta maafnya sudah meninggal? Oke. Disakiti sudah meninggal. Oke. Oke, baik. Bagus nih. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi kalau misalkan orang yang disakiti itu masih ada, kita minta maaf, itu kan ada dua kemungkinan. Saya jelaskan yang ini dulu. Dia memaafkan atau dia tidak memaafkan, kayak gitu. Kalau dia memaafkan, selesai masalah. Kalau dia tidak memaafkan, ini jadi PR. Kemudian pertanyaan Pak Haji tadi, dia sudah tidak ada, Ustaz. Ke siapa kita minta maaf? Pertama, kita akan mencari ahli warisnya. Anak-anaknya, kita datang kepada mereka, kita minta maaf karena dulu pernah misalkan terjadi kesalahpahamankah sehingga saya membicarakan beliau yang tidak baik dan lain sebagainya. Oleh karena itu, saya minta maaf. Jadi yang mewakilkan itu adalah keluarganya. Tapi kalau misalkan kita mencari dia sudah tidak ada, keluarganya pun kita tidak tahu di mana dan letaknya tidak di mana, pada saat itu kita minta maafnya melalui Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan syarat kita sudah berusaha untuk mencarinya.
Jangan berusaha mencari itu keluar rumah. Kayaknya nggak ada lagi manusia. Jadi kita berusaha dulu, Pak Haji. Kita berusaha, ternyata kita sudah mencari-cari, baru setelah itu kita minta maaf kepada Allah, kita sudah berusaha, dan adapun nanti diterima Allah Subhanahu wa taala, kita sudah melepaskannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang kedua tadi, kalau dia ada masih, dia tidak mau memaafkan. Bagaimana itu? Kita sudah berusaha nih. Kalau dia tidak memaafkan, perkara tersebut kita pulangkan antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sudah ikhtiar, tapi cara memaafkannya akan diperhatikan itu. Misalkan kita datang, saya minta maaf nih. Maafkan enggak, seragam lah. Pulang kita. Nah, itu enggak boleh. Kita yang meminta maaf, ya. Kemudian kita berusaha sebaik mungkin. Kita sudah berusaha, dia tidak memaafkan, kita pulangkan antara dirinya dengan Allah. Nah, jadi apa? Bertaubat. Iya, itu syaratnya tadi. Kan salah satu kalau terkait dengan hak manusia, dia minta maaf. Kan bukan syaratnya satu saja, ada 3 lagi kan? Ada 3 lagi, plusnya itu. Yang paling susah memang di sini, yang keempat. Nah, makanya saya kadang-kadang berpikir itu kalau ada orang-orang yang triliunan korupsi itu, kan hak kita ya, 280-an juta. Gimana lah dia minta maaf? Broadcast. Susah dia minta maaf. Tapi kalau misalkan kita mengingat satu dengan kawan kita, tetangga kita dulu, itu masih mudah. Kalau 287 masa kita buat buka TV, saya Afrizal TV meminta maaf ya. Jadi itulah nanti kata Rasulullah di akhirat, orang yang tidak mau minta maaf itu, dia akan mencari orang tersebut dan akan membawa apa yang pernah dia ambil haknya tersebut, dia cari. Di akhirat nanti nggak ada truk. Jadi sesuatu itu kita bawa sendiri. Minta tolong sama asisten kita, nggak ada asisten pun lagi sibuk. Nah, lebih kurang seperti itu aja. Jadi kalau misalkan dia sudah tidak ada, maka kita cari ahli warisnya. Kalau misalkan juga tidak ada, kita sudah mencari, kita pulangkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Cukup ya. Kita tutup kajian kita pada hari ini, pada hari yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah berikan kefahaman yang baik kepada kita. Kita dijadikan orang-orang yang selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berkahi setiap langkah kita. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم احفظ المسجد الأقصى اللهم احفظ المسجد الأقصى اللهم احفظ المسجد الأقصى من عدوان المعتدين ومكر الماكرين وكيد الكائدين اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في غزة اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في كل مكان يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.